nggak dikasih. Ya mau teken nggak mau teken ya udah dibawa lagi. Nggak boleh. Namanya itu boleh dibilang penculikan sebenarnya kalau tidak dikasih surat perintah. Oh iya, jadi pelanggarannya pertama, ya kan? Ya. Kalau yang namanya penangkapan, proses untuk pelimpahan tahap 2 itu masih bisa dimaklumi, dipahami kalau 2 kali dipanggil tidak hadir. Ya. Jadi hanya bisa untuk 24 jam. Mas Roy ini panggil-panggil nggak mau datang untuk pelimpahan tahap 2. Nah, apakah itu ada? Kan kalau nggak ada itulah pelanggaran. Makanya pelanggarannya melanggar HAM-nya Mas Roy, kemudian juga melanggar hak hukumnya. Nah, tapi nggak boleh penahanan. Buat apa penahanan? Nggak ada itu penahanan. Karena penahanan tujuannya murni untuk kepentingan penyidikan. Nah, apalagi tadi penahanannya itu yang tadi diperlihatkan dari tim kuasa hukum ya, bahwa di sana ada kata-katanya bahwa itu untuk kepentingan penyidikan dalam 1 kali 24 jam harus dilakukan pemeriksaan. Itu dia pelanggarannya di sana ya. Tidak mungkin itu perintah palsu, udah pasti palsu 1000% itu. Ya, saya berani bilang 1000%. Kenapa? Karena penyidikan sudah selesai. Dan faktanya terus untuk dilimpahkan. Itu kan sudah bertentangan dengan surat perintah penangkapan. Dasar hukumnya, pertimbangan hukumnya adalah untuk dilimpahkan. Nah, itu pelanggaran ya. Jadi saya bilang kalau ada sesuatu fakta palsu yang dihadirkan oleh penyidik ya, itu melanggar pasal 278 KUHP. Dan kalau dilakukan oleh aparat penegak hukum, sanksinya lebih berat. Ya. 1,5 kali. 1 kali 9 tahun. Tambah sepertiga kalau ada pasal yang diseludupin. Ya, di sana. Jadi di sini harus jelas ini pelanggaran-pelanggaran gitu loh. Kalau misalnya punya izin dari pengadilan untuk masuk rumah. Jadi masuk rumah itu kalau penggeledahan jangan dikatakan penggeledahan itu berarti mencari-cari dan sebagainya. Masuk rumah itu penggeledahan, ya. Jadi di situ harus ada izin dari pengadilan. Kalau sudah ada izin nggak boleh dikantongin, kasih lihat. Saya punya izin loh. Boleh nggak saya masuk? Nggak boleh. Kan harus bawa sebuah saksi. Nah kalau nggak boleh, saya panggil dulu RT RW, saksikan dulu dan bikin nanti berita acara kan. Tentunya gitu loh. Saya sudah melakukan. Nah, itulah yang harus dilakukan sebelum melakukan penangkapan. Penangkapan juga surat perintahnya harus diserahkan kepada Mas Roy. Kalau Mas Roy nggak mau teken gimana? Tetap dikasih. Ya sudah bikin berita acara ya bahwa Mas Roy nggak mau teken. Itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi bukan berarti nggak dikasih. Kalau tadi kan kita lihat di video kan nggak dikasih, ya mau teken nggak mau teken ya udah dibawa lagi. Nggak boleh. Namanya itu boleh dibilang penculikan sebenarnya kalau tidak dikasih surat perintah. Jadi setiap tindakan aparat itu adalah harus dan wajib ya kan melindungi hak asasi manusia. Ya, demikian itu. Tambahan sedikit. Jadi secara teoritis ya, kita melihat bahwa penyidik ini memiliki maksud untuk menahan dan memveta kompli jaksa agar melanjutkan penahanan tersebut. Nah ini terlalu kentara kalau kita lihat proses mulai dari tanggal 19 Juni kemarin sampai kemudian 21 Juni ketika Mas Roy dan Dr. Tifa akhirnya tidak ditahan, bukan dibebaskan ya, tidak jadi ditahan. Nah karena itu ya kita mengimbau kepada penyidik ya agar menegakkan hukum yang benar. Karena kita sudah menunjukkan sebagai contoh tadi, surat perintah penahanan itu secara teoritis itu tidak akan bisa dilaksanakan. Karena dalam surat perintah tersebut dikatakan setelah ditahan 1 kali 24 jam itu harus dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Padahal faktanya sudah P21. Itu sudah selesai penyidikannya, tinggal dilimpahkan. Jadi buat apa kemudian ada perintah seperti itu? Nah kalau dia membuat perintah yang lain, maka perintah yang lain itu kemudian ternyata tidak berkesesuaian dengan hukum yang ada, dengan KUHP yang ada. Termasuk perintah bahwa ini dalam rangka pelimpahan tahap 2. Dan kemudian tadi Mas Didit mengatakan ketika itu di satu rangkaian penangkapan dan penahanan, maka berarti sudah ada intention untuk menahan. Padahal dalam rangka P21 seharusnya tidak bisa lagi ditahan. Begitu, karena tinggal dilimpahkan saja. Ya, tadi kan dikatakan Mas Didit kan, kalau tes kesehatan itu intention untuk menahan, ngapain dites kesehatan orang lain gitu. Dilimpah aja kok. Iya, tinggal dilimpahkan. Dan kami sebenarnya sudah punya komitmen,
kalau seandainya ada undangan dari Polda Metro Jaya, ya penyidik Polda Metro Jaya, kapanpun untuk pelimpahan tahap 2 tersebut, kami akan datang. Kalaupun misalnya harus ada klarifikasi dulu, datang dulu ke Polda Metro, kita akan datang. Tapi not necessary untuk ditangkap dan ditahan, karena Mas Roy kooperatif, tidak akan berupaya melarikan diri. Tadi berupaya ya, bukan kemudian kekhawatiran itu hanya di sudut pandang subjektif penyidik, tetapi berupaya. Berarti ada sebuah kegiatan bahwa beliau salah satunya berupaya melarikan diri, berupaya menghilangkan barang bukti, kemudian tidak memberikan kesaksian yang benar dan lain sebagainya. Itu. Nah, ini menurut saya ya, apa yang terjadi 2 hari ini sangat kentara sekali. Apalagi penyidik tidak mampu mempertahankan argumennya mengenai penggunaan hukum acara. Ya kan? Di surat penangkapan dan penahanan dia pakai KUHP yang baru, tapi kemudian di jawaban termohon dia pakai KUHP yang lama. Dan kemudian dia bolak-balik tanya terus kan 361 huruf A, tapi dia tidak mau baca huruf D. Jadi 361 huruf A itu kalau sudah selesai penyidikan P21 berhenti. Karena itu adalah pasal transisional sesungguhnya. Kenapa kemudian dipakai KUHP yang lama? Karena proses penyidikannya sudah dilakukan sebelum berlakunya KUHP baru. Tapi begitu penyidikan selesai penyidikan, maka pasca penyidikan, pos penyidikan itu menggunakan KUHP baru, nggak ada KUHP lama lagi, sudah the end of the history. Nanti dalam pengadilan, waktu proses pemeriksaan, bagaimana kita menilai proses misalnya penyidikannya, batu ujinya pakai KUHP lama, tapi acaranya pakai KUHP yang baru, paham ya? Gitu. Dan kalau pra-peradilannya ini kan dia mendalilkan di pra-peradilan. Jadi kalau yang dimasalahkan oleh Mas Roy misalnya nih, penetapan sebagai tersangka. Nah, itu KUHP lama. KUHP lama, ya kan, pakai KUHP lama. Tapi kalau proses dia tetap KUHP baru. Pra-peradilan ini KUHP baru. Apalagi ini dia sudah benar, ya kan? Surat perintah penangkapan, penahanan pakai KUHP baru kan? Itu benar. Gitu, yang salah dalilnya gitu. Nah, itu jadinya. Ada pertanyaan lagi? Ada tambahan, Mas Gabor? Tambahan dari saya ya. Maju. Jadi para rekan-rekan media tadi sudah jelas berdasarkan fakta persidangan, tidak pernah ada surat pemanggilan kepada pemohon ya yang ditentukan dalam pasal 97 KUHP yang baru yang tadi sudah dijelaskan oleh ahli bahwa sebelum dilakukan upaya paksa penangkapan maka harus dulu didahului dengan surat pemanggilan yang sah dan patut. Dan berdasarkan fakta persidangan tadi, beberapa saksi menyatakan bahwa tidak pernah ada pemanggilan dari Polda Metro Jaya. Sehingga sejak dari awal kami melihat bahwa penangkapan, penahanan itu tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas. Tidak ada urgensi hukum selain karena ada tendensi untuk melakukan penangkapan dan penahanan dengan harapan jaksa mungkin juga akan melakukan penahanan dan penahanan, tetapi alhamdulillah jaksa juga pada akhirnya menggunakan kewenangan sebagai dominus litis berdasarkan asas diferensi fungsional, maka kemudian jaksa juga tidak melakukan penahanan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua tadi, bahwa berdasarkan pendapat ahli, penangkapan, penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sesungguhnya adalah upaya paksa yang tidak punya dasar yuridis yang kuat. Selain karena ada tendensi untuk melakukan penangkapan dan penahanan, ya kami nggak tahu apakah itu memang ada atensi dari pelapor. Tetapi yang kita ketahui adalah beberapa hari sebelum penangkapan itu dilakukan, relawan-relawan Pak Joko Widodo sudah mengirimkan surat permohonan kepada Dirkrimum Polda Metro Jaya agar segera dilakukan penangkapan dan penahanan. Kami melihat bahwa di dalam penegakan hukum ini, kok justru Polda malah lebih berpihak kepada kepentingan pelapor ketimbang mendudukan perkara ini secara adil berdasarkan hukum acara bahwa ada keseimbangan antara kepentingan penyidik dengan kepentingan tersangka. Kami melihat justru penyidik Polda Metro Jaya lebih mengakomodir tekanan-tekanan dari pihak sebelah. Ya, jadi tanpa didasari pada dasar hukum yang jelas. Kemudian yang ketiga, Mas Roy, saya mungkin ingin mengklarifikasi sedikit. Mungkin teman-teman media sudah melihat juga ada berita-berita sosial media yang beredar luas dan juga sudah dikonfirmasi juga ke saya dari beberapa awak media. Intinya saya dengan Bang Refli dan teman-teman yang lain sampai hari ini masih berdiri sebagai tim kuasa hukum Mas Roy dan akan terus berjuang sampai kemudian kami mendapatkan keadilan hukum. Mungkin itu saja dari saya, Mas Roy. Silakan. Sedikit tambahan. Jadi gini, yang menarik juga tadi ya soal surat penggeledahan penetapan
Ketua Pengadilan Negeri pada tanggal 13 November 2025 yang kemudian digunakan oleh termohon untuk mengatakan bahwa ada surat penetapannya. Nah, apakah surat penetapan itu bisa digunakan berkali-kali? Karena asumsi saya pada tanggal 13 November 2025 surat penetapan itu dilakukan. Karena pada waktu itu ada pemeriksaan sebagai tersangka kepada Mas Roy dan Dr. Tifa. Dan memang pada waktu itu dikhawatirkan akan ada penyitaan barang dan lain sebagainya. Nah, karena itu mereka membuat surat penetapan pada tanggal 13 November. Tetapi ketika mereka melakukan penggeledahan lalu penangkapan pada tanggal 19 Juni, ternyata surat yang dipakai itu tetap surat yang sama, 13 November 2025. Surat tahun lalu. Tidak ditunjukkan. Iya. Ya kan? Tetapi di dalam jawaban termohon ada seperti itu. Nah, tadi menurut Mas Didi nggak bisa surat lama dipakai berkali-kali. Harusnya surat memang dimaksudkan untuk melakukan kegiatan tanggal 19 Juni itu. Silakan Mas Didi ditambahkan sedikit. Ya, jadi gini, makanya saya bilang ini melengkapi jawabannya Bung Gafur. Itu tindakan seperti ini itu adalah bentuk, terlepas ada campur tangan orang lain apa tidak, ini adalah penyeludupan hukum, ya. Jadi, nah mereka tidak bersiap, mereka tidak minta izin ke pengadilan. Nah kalau pakai tahun lalu, ya sekalian aja 5 tahun yang lalu pakai, boleh aja kalau begitu ya kan? Itu kan nggak boleh, ya. Jadi penetapan, apalagi di KUHP baru, namanya izin penggeledahan itu harus menyebutkan lokasi, kapan, alasannya, untuk apa dan sebagainya. Itu harus disebutkan gitu loh. Nah karena sudah selesai P21, dia harus ya kan menggunakan KUHP baru. Jadi surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, Dasar hukumnya benar. harus sudah benar. Penggeledahannya pun harus pakai yang KUHP baru. Tapi kalau saya menggarisbawahi, penahanan ini benar-benar rekayasa. Nggak boleh. Gitu. Penahanan, penangkapan kalau dua kali dipanggil untuk diserahkan. Kalau berarti surat penggeledahannya tidak sah dong? Karena Tidak sah, tidak boleh. apalagi kalau berubah ya. Betul, apalagi berubah ya. Jadi cacat formil dan material ya. Nah, itu makanya ini menjadi ketidakpastian hukum di sini. Ya, itu sebenarnya. Cukup. Oke, Mas Roy. Terakhir yang ingin saya tambahkan, tadi dasar-dasar hukumnya sudah jelas ya. Jadi saya ingin sampaikan fakta-faktanya. Jadi sebenarnya seminggu tepat pada saat sebelum terjadi peristiwa tanggal 19 Juni itu, terus terang, saya katakan terus terang, tanggal 15 ya, hari Seninnya, itu saya selalu, mulai minggu itu saya selalu menanyakan kepada rumah, ada surat nggak? Karena apa teman-teman? Teman-teman ingat, ya, selama ini yang disebut P21 itu adalah statement tanggal 2 Juni. Ketika waktu itu para termul itu menanyakan dan juga sudah kemudian ada statement dari Dirkrimum Polda Metro Jaya, Pak Imanuddin waktu itu mengatakan sudah ada komunikasi tapi lesan dan nggak ada tunjukan P21. Maka kami waktu itu pun mempertanyakan mana P21-nya. Walhasil ternyata P21-nya itu sudah ditetapkan tanggal 30 April. Itu sebenarnya pertanyaan lagi. Karena berarti peristiwa yang terjadi kemarin itu pelimpahannya itu sudah P21 tambah lebih dari 14 hari. Jadi sudah 1,5 bulan dari tanggal 30 April. Itu sebenarnya menjadi pertanyaan juga. Nanti mungkin itu ada dalam hal yang lain ya, bukan pra-peradilan lain. Yang kedua adalah, jadi selama seminggu itu selalu hari Senin saya cek di rumah, nggak ada. Berarti saya waktu itu berpikir harusnya surat itu maksimal hari Senin itu. Karena hari Senin itu sudah tanggal 15. 12 tambah 14 harusnya 16 kan besok. Tanggal 16-nya tidak mungkin ada surat karena itulah tahun baru Muharram ya. Rabu itulah tanggal 17 itu benar-benar saya yakin kalau ada surat harus hari itu. Maka ketika tanggal 17 hari Rabu itu nggak ada surat, ya sudah, nggak boleh ada pemanggilan atau nggak boleh ada upaya apapun untuk kalau P21-nya dikatakan tanggal 2 Juni. Jadi makanya hari Kamisnya tanggal 18 saya keluar kota gitu dan nggak ada soal. Karena apa? Oh ya, hari Senin tanggal 16 itu saya melakukan wajib lapor. Dan ketika saya wajib lapor, saya sempat di situ ada banyak petugas. Dan saya sempat menanyakan, nih, kapan nih pelimpahan ini? Mereka senyum-senyum, mereka nggak ada yang menjawab. Tapi mereka senyum, artinya kalau sebenarnya ada rencana pada hari Jumat itu akan ada pelimpahan, ya sebaiknya mereka tanyakan, Pak siap-siap aja ya dalam 1-2 hari ini ada pelimpahan. Itu jauh lebih bagus, lebih sopan. Dan itu patut dan layak. Andai kata waktu itu akan dilakukan surat. Jadi faktanya sampai dengan Kamis tidak ada surat sama sekali.
Sehingga ketika saya ke Bandung itu ya udah saya berangkat dengan tenang, nggak ada surat. Saya baru pulang dari Bandung jam 2 pagi, peristiwanya seperti yang sudah sering saya ceritakan. Ya, jadi pagi hari tiba-tiba tadi dengar. Nah, ada tadi beberapa pertanyaan. Yang ketiga, kenapa CCTV nggak ditampilkan? Saya kemarin sempat melihat beberapa CCTV. Justru akan menimbulkan pertanyaan karena di CCTV itu nggak ada suaranya. Ya, CCTV rumah saya nggak ada suaranya. Jadi lebih baik yang tadi yang ada suaranya jelas itu. Suara istri saya menyatakan tidak sah, ini ilegal, ilegal. Kemudian terdengar juga, ya, borgol, terdengar kalimat itu. Ya, dan terlihat dengan sangat jelas bagaimana suasana kamar tidur ketika keluar pertama kali. Dan memang itu terus ada suaranya. Dan dari rekaman tadi ada 3 potong rekaman, ya 2 potong itu rekaman di rumah saya, 1 potong rekaman di rumah sakit. Itu clear betul. Dilakukan memang oleh orang yang berada di situ dan suaranya masuk. Dan terlihat jelas juga Pak di rumah. Tidak ada petugas RT ataupun RW. Dan saya sudah punya buktinya juga. Bahwa sore hari tanggal 19 istri saya sudah langsung komunikasi dengan Pak RT. Ya, gitu. Itu sebenarnya mau kita akan jadi bukti juga nanti bahwa tidak ada komunikasi antara RT dengan petugas yang datang ke rumah. Jadi sama sekali padahal itu pelanggaran. Dan jelas tadi yang dikatakan oleh driver saya, ya, dia itu memang pertanyaan menjebak tadi dari termohon, gitu. Yang Anda membuka pintu enggak? Gitu. Ya memang dia membuka, dia buka. Terus dengar nggak? Memencet bel terus berkali-kali. Jadi itu memencet bel terus berkali-kali itu membuat terpaksa membuka gerbang, ya terpaksa membuka gerbang. Dan memang gerbang itu memang akhirnya dibuka oleh driver. Dan tadi yang dikatakan sama, driver saya kemudian ikut, nah itu ikut tanpa diminta, itu ngikut sampai ke kamar tidur. Dan terdengar kan ada berapa orang masuk kamar tidur, ya 5 orang yang masuk ke sana. Dan ada kata driver saya melarang pun pasti juga kalah kuat atau kalah apalah gitu. Dan terlihat tidak ada sama sekali bukti bahwa surat itu dibuka, ditunjukkan, nggak ada. Ya surat itu hanya digini-ginikan aja, ya ditunjukkan aja. Dan mapnya pun tertutup, nggak ada map yang bagus. Saya pun tidak melihat itu. Dan terlihat juga kan teman-teman bisa lihat istri saya berkomunikasi dengan kuasa hukum, ya, atau komunikasi dengan untuk bertanya ini gimana. Dia tidak mau menerima, ya, dibuat video call nggak mau, ya, dia pokoknya terus saja. Jadi itulah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan itu insya Allah akan kita masukkan dalam kesimpulan, ya, gitu Bu Aya dan juga Pak Gafur, dan itu adalah yang terjadi, ya, seperti itu. Dan saya last but not least saya ingin mengulangi pernyataan saya, ya, pernyataannya Pak Gafur, ya. Kalau ada berita-berita yang berkembang, dan itu saya tegaskan juga kemarin sore ketika saya bersama dengan Dr. Tifa, ya, insya Allah kami tetap kompak, kami tetap bersatu. Keberadaan Mas Gafur dan Bu Aya di sini memang atas permintaan saya, dan pra peradilan ini memang atas permintaan saya. Jadi artinya nanti akan kita clearkan kalau ada statement mengatakan pra peradilan ini di luar kuasa hukum Roy Suryo. Tidak, kuasa hukum saya tetap sama, tidak ada yang berubah. Ada masalah ketidaksepakatan kecil itu biasa. Tapi yang jelas adalah saya dan Bu Tifa membersamai, dan sekali lagi ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sidang besok itu siang. Insya Allah saya akan ke tempat Dr. Tifa dulu. Masya ya, Allah. Itu ya.